Hadis yang ke-50 ya. Bersumber dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya ya. Dalam khutbahnya kita dengarkan nomor 50 ya, nomor 50. Nabi mengatakan, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Silakan Ustaz. Kita dengarkan. Dari mana dulu Ustaz? Atasnya? Dari hadisnya, dari sahabat siapa? Ya. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya, kedua matanya merah, terus suaranya keras, kemarahannya memuncak, seolah-olah beliau adalah pemberi peringatan kepada pasukan yang berkata, musuh telah datang kalian di pagi dan sore hari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berkhutbah, beliau lantang dengan suara yang tinggi, matanya memerah, dan suara beliau keras seperti seorang komando pasukan perang yang sedang memberikan komando kepada para bala tentara, prajuritnya. Lanjut Ustaz. Dan beliau bersabda, ya, aku diutus sementara antara aku yakin dengan kiamat adalah seperti ini. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, aku diutus oleh Allah dengan datangnya hari kiamat seperti ini. Nabi merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Berarti dekat sekali kiamat ini. Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, yaitu tepatnya di surat yang ke-33, surat Al-Ahzab, ayatnya ayat yang ke-63. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakan, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tahukah engkau Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Kita lanjutkan jalan cerita hadis tadi. Setelah Nabi mengatakan kiamat itu dekat sekali. Silakan. Beliau menyandingkan dua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah. Lanjut. Beliau bersabda, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya? sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Lanjut Ustaz. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi melanjutkan, semua bid'ah, silakan. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan hadis ini, tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita rasakan bersama. Ternyata keterasingan sunnah Nabi sudah mulai kita rasakan. Orang-orang yang memegang sunnah, orang-orang yang istiqomah berada di atas sunnah Nabi sudah mulai dianggap asing oleh kaum muslimin itu sendiri. Hal ini disebabkan karena yaitu kaum muslimin tidak menuntut ilmu. Mereka jauh dari ilmu sehingga sunnah Nabi terasing, yaitu menurut mereka. Bahkan ada juga di antara mereka yang mengatakan sunnah Nabi itu identik dengan budaya Arab. Sunnah Nabi itu identik dengan budaya Timur Tengah. Ya.
Orang yang mengikuti sunnah Nabi berarti kembali ke zaman onta, kata mereka. Dan ini yang mengatakan adalah kaum muslimin itu sendiri. Islam ini asing di tengah-tengah kaum muslimin. Sunnah ini asing di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti apa yang sudah Nabi sebutkan 14 abad yang silam. Dalam hadis riwayat Muslim, silakan dibuka nomor hadisnya 118 dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba." Silakan Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa isi sabdanya? Islam pada mulanya asing. Islam itu pertama kali datang asing dan akan kembali asing seperti semula. Dan akan kembali asing seperti sekarang yang terjadi. Lanjut. Maka berbahagialah kiranya yang terasing. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang diasingkan. Oleh karena itu maka jangan luntur, jangan lentur ketika kita berada di pihak Allah dan Rasul sedangkan masyarakat membenci kita. Selama kita tetap tegar di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, carilah ridha Allah sekalipun manusia itu murka, dan jangan mencari muka manusia dengan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, lalu siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang asing itu? Yang kita dikatakan berbahagialah kiranya orang yang terasing. Siapa orang-orang ini? Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Nabi sudah sebutkan di jilid yang ketiga dalam Sunan Tirmidzi. Saya bacakan saja. Nabi SAW bersabda, sayati zamanun. Ya, kata Nabi SAW, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min ba'di min sunnati. Orang-orang yang harus berbahagia ketika dia diasingkan oleh orang. Berbahagialah kiranya orang yang terasing adalah orang-orang yang memperbaiki sunnahku sesudah dirusak oleh manusia. Orang-orang yang tetap istiqomah di atas petunjukku sesudah petunjuk sunnahku itu ditinggalkan oleh manusia. Oleh karena itu maka tepat kiranya kalau kajian kita membahas tentang sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan. Sunnah-sunnah Nabi yang jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Bahkan dianggap aneh kalau kita melakukannya oleh kaum muslimin itu sendiri. Oleh karena itu maka menjalankan sunnah ini berat Bapak Ibu sekalian. Berat sekali. Nabi sudah menyampaikan kepada kita sebelum beliau wafat. Beliau mengatakan, sayati zamanun as-sabiru fihi kalqabidi alal jamr. Yang artinya kelak akan datang suatu zaman orang yang bersabar di atas agamanya semisal orang yang menggenggam bara api. Panas memang bara api itu, tapi harus tetap dipegang. Jangan dibuang, jangan dicampakkan. Tetap harus dipegang. Kenapa kok panas harus tetap digenggam? Karena apa? Karena itulah jalan petunjuk. Maksudnya panas itu apa? Maksudnya panas adalah berhadapan dengan kebiasaan masyarakat yang menyelisihi daripada sunnah. Kita lihat saja di masyarakat. Orang yang makan dengan tangannya, lalu setelah makan dijilatin jari jemarinya. Apa katanya? Makan kok kayak kucing. Ya. Orang yang memelihara jenggot, wong orang kok kayak kambing. Ya. Orang yang celananya di atas mata kaki, sarungnya, gamisnya kebanjiran. Dan seterusnya, sunnah sudah mulai asing, ajaran Nabi sudah mulai asing di tengah-tengah kaum muslimin. Maka berbahagialah kiranya orang yang terasing. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, salah satu di antara nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman
Islam seseorang itu bisa batal kalau dia meyakini adanya petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan bahwasanya ini yang lebih keren, mengikuti budaya barat, mengikuti yaitu perkembangan zaman, itu yang lebih bagus daripada kita kembali ke zaman onta. Masa sudah ada sikat gigi pakai siwa? Orang pakai siwa itu kembali ke zaman onta. Inilah yang paling keren, inilah yang paling bagus. Orang yang meyakini ada petunjuk yang lebih baik selain petunjuk Rasul, maka Islamnya batal, Bapak Ibu sekalian. Nawakidul Islam, pembatal keislaman. Salah satunya itu tadi. Jadi ini menunjukkan kepada kita bukti betapa pentingnya kita mengikuti sunnah Nabi. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, itu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib Ustaz, nomornya 41 jilid 1 lagi ya. Riwayat Al-Hakim ini. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Al-iktisadu fis sunnati ahsan minal ijtihadi fil bid'ah. Kata Nabi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Silakan dibaca Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Sedikit asalkan berada di atas sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh semuanya banyak yang melakukan menyelisih sunnah, yaitu bid'ah. Oleh karena itu maka ini juga menunjukkan betapa pentingnya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bawa buku kecil, enggak ya, enggak ada. Oh ketinggalan. Sebelum kita masuk pada materi kita, materi inti kita, apa saja sih sunnah-sunnah Nabi yang sudah mulai ditinggalkan, yang jarang dilakukan? Maka sebagai kata pengantar ini, muqaddimah, saya ingin menitik beratkan dulu pertemuan kita pagi hari ini, mengawali pertemuan ini yaitu dengan membahas seputar sunnah. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah yaitu tentang makna sunnah. Apa sih sunnah itu? Sunnah ialah, ini yang pertama dulu. Yang kedua, ya ini sebagai kata pengantar supaya kita paham apa sih sunnah itu. Ini yang pertama, makna sunnah. Yang kedua, macam-macam sunnah. Loh, memangnya sunnah itu ada macamnya? Ya, nanti kita akan jelaskan sesuai dengan hadis Nabi. Macam-macam sunnah. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan sunnah Nabi adalah wahyu. Dalil yang menunjukkan sunnah Nabi itu wahyu juga. Makanya harus kita ikuti. Ini yang ketiga. Yang keempat, dalil-dalil yang memerintahkan kita agar berpegang teguh kepada sunnah. Mana dalilnya? Kita disuruh mengikuti sunnah. Dan materi yang kelima adalah materi penutup keutamaan, fadilah bagi orang yang tegar di atas sunnah. Apa sih keutamaannya kalau kita berpegang teguh kepada sunnah? Lah kalau ini sudah tuntas, baru masuk materi kita satu persatu. Apa saja sih yang sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam ini? Banyak ya. Nanti kita akan sebutkan. Ada buku panduannya sebenarnya, tapi tadi ketinggalan, qadarullah ya. Ada bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu ingin memilikinya, insya Allah nanti ke depan saya akan bawakan bukunya. Baik, kita akan bahas lebih dahulu yang pertama, makna sunnah. Definisi pengertian sunnah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sebuah tempat yaitu namanya Namirah, pada saat beliau melakukan haji wada, hajatul wada, haji perpisahan, maka beliau memberikan nasihat kepada seluruh para sahabat yang hadir. Memangnya berapa jumlah para sahabat waktu itu Ustaz yang hadir? Dikatakan oleh Abu Zur'a Ar-Razi, beliau menjelaskan tidak kurang ada 40.000 orang sahabat Nabi yang ikut haji wada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. 40.000, tidak kurang dari 40.000.
Dan pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, di zaman itu tidak ada pengeras suara. Seperti ini, mic nggak ada waktu itu. Berarti Nabi menyampaikan itu didengar oleh mereka. Semua mendengar, iya. Dan ini merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Nabi terdengar oleh mereka waktu itu, ya. Apa yang Nabi wasiatkan kepada mereka? Ya, pada saat haji wada, Nabi mengatakan, "Inni qad taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falan tadhillu abadan, kitabullahi wa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Artinya, sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian sesuatu yang mana kalian tidak akan pernah tersesat untuk selamanya. Wasiat ini, wasiat. Aku tinggalkan kepada kalian yang apabila kalian berpegang teguh di atasnya, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Asalkan kalian berpegang kepadanya. Yang pertama, kitabullah, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sunnah sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu apa sih sunnah ini. Nah, ada sedikit perbedaan definisi sunnah antara ahli hadis dengan ahli fikih. Ada sedikit perbedaan. Menurut ahli hadis, ya, sunnah itu maknanya adalah man udhifa ilan nabiyyi min qaulin au fi'lin au takririn. Menurut ahli hadis, sunnah itu adalah, ya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ya, baik berupa perkataan Nabi, baik juga berupa perbuatan Nabi, dan juga persetujuan Nabi, ketetapan Nabi. Jadi sunnah itu menurut ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah. Entah itu perkataannya Rasul, entah perbuatannya Rasul, entah ketetapan persetujuan Rasul. Lah yang namanya perkataan Rasul itu ada dua Bapak Ibu. Ada perkataan Rasul itu yang berupa berita-berita. Berita di zaman yang lampau. Contohnya berita di zaman sebelum Nabi. Cerita tentang Khidir. Cerita Nabi tentang misalnya kaum-kaum sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Cerita tentang Isra Mi'rajnya Nabi. Ini berita, berita. Terus kemudian cerita Nabi tentang nanti di akhir zaman akan turun Imam Mahdi, akan turun Nabi Isa alaihissalam, akan muncul Dajjal, akan keluar Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Ini berita-berita Nabi, ya, tentang surga, tentang neraka. Itu berita, itu perkataan Nabi. Sikap kita tasdikuhu fima akhbara, wajib membenarkan semua berita Nabi. Wajib, nggak boleh ditolak. Karena ucapan Nabi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Rasul itu ngarang. Tidak mungkin Nabi itu mengada-ada perkataan atas nama Allah. Nggak mungkin. Ya, sebab Nabi sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ancamannya, yaitu di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat yang ke-69, surat Al-Haqqah. Ayatnya 44 sampai dengan 46. Al-Haqqah 44 sampai 46. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Artinya, dan sekiranya Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, mengada-ada, beropini. Andai kata Muhammad itu beropini, mengada-ada, ngarang, niscaya akan kami pegang dia pada tangan kanannya. Tangan kanan Nabi akan dipegang. Terus apa yang akan Allah lakukan? Kemudian akan kami potong urat tali jantungnya. Wih, Rasul aja diancam tidak boleh beropini. Lah kok zaman sekarang banyak ustadz beropini? Banyak gak?
Banyak. Ketika ditanya oleh jamaahnya, Ustadz hukumnya ini apa? Kalau menurut saya, opini berarti. Ya, nggak boleh. Dia harus kembalikan agama ini kepada sumbernya. Jangan ada akal masuk dalam hal itu. Ya, berarti agama ini Ustadz bukan akal, bukan. Agama ini bukan produk akal. Agama ini produk wahyu. Qala Allah wa qala Rasul. Jadi jangan ada akal masuk di situ. Lah tujuannya Allah menciptakan akal ini apa Ustadz? Lawang di dalam Quran itu Allah sering mengatakan, tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian merenung? Apa tujuannya akal? Akal tujuannya diciptakan Allah berikan kepada kita untuk tunduk kepada Quran dan Sunnah. Bukan menolak, menentang Quran dan Sunnah. Itu fungsinya akal. Jadi nggak ada kata-kata adinu akal, agama itu adalah akal, nggak ada. Agama ini murni produk wahyu, qala Allah wa qala Rasul. Kembali kepada materi kita, sehingga ada perkataan Nabi itu berupa berita-berita, wajib kita imani. Ada juga yang perkataan Nabi itu berupa perintah-perintah dan larangan. Contoh, Nabi memerintahkan sholat, Nabi memerintahkan zakat, Nabi memerintahkan som di bulan Ramadan, Nabi memerintahkan haji bagi yang mampu. Itu perintah. Ada lagi yang larangan-larangan. Nabi melarang umatnya berzina, durhaka kepada orang tua, melarang minum khamar, dan seterusnya. Jadi ada perintah, ada larangan. Sebab apa Bapak Ibu, dan perlu diketahui, menjauhi larangan itu lebih berat daripada melaksanakan perintah. Sebab apa? Orang yang melaksanakan perintah masih ada dispensasi untuk mengerjakannya. Sedangkan orang yang meninggalkan larangan, menjauhi larangan, tidak ada dispensasi untuk menjauhi larangan itu. Tidak ada dalam Quran dan hadis, jangan berzina semampumu. Ada? Nggak ada. Jangan minum khamr semampumu. Nggak ada dispensasi. Sekali dilarang, haram, selesai. Babi haram, sampai hari kiamat tetap haram. Tapi kalau perintah, sesuai kemampuan. Ada opsi, ada dispensasi. Lakukan sholat, nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, dengan isyarat. Ya, jari, tangan, atau anggukan kepala dan seterusnya. Zakat, nggak mampu zakat ya diberi zakat. Nggak mampu puasa ya diqadha di hari yang lain. Nggak mampu juga bayar fidyah. Jadi kalau perintah itu ada dispensasinya sesuai dengan kemampuan. Tetapi kalau larangan nggak ada, yaitu disesuaikan dengan kemampuan. Sekali dilarang. Nah itu perkataan Nabi. Yang kedua ada perbuatan Nabi. Maksudnya apa perbuatan Nabi? Ini juga sunnah ini. Sebelum masuk perbuatan ini. Ya, jadi tadi perkataan Nabi. Sehingga apa yang semua Nabi katakan itu termasuk sunnah. Nah sekarang perbuatan. Contohnya perbuatan Nabi. Nabi mengerjakan sholat. Seperti Nabi pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana takbiratul ikhramnya Nabi, bagaimana sedekapnya Nabi, bagaimana rukuknya Nabi. Semua sahabat melihat, itu perbuatan Nabi. Dan itu termasuk sunnah. Berarti Ustadz sholat 5 waktu ini juga sunnah. Makanya nanti ada bedanya sama ahli fikih. Berarti sholat duhur itu sunnah Nabi. Berarti sholat asar, iya itu perbuatannya Nabi. Itu. Berarti kalau gitu orang mengeluarkan zakat itu sunnah. Iya, puasa Ramadan itu sunnah. Lu katanya wajib. Makanya tolong dipahami dulu definisi sunnah menurut hadis dan definisi sunnah menurut ahli fikih. Beda. Nanti menurut ahli fikih semua yang tidak wajib itu hukumnya sunnah. Nah itu fikih itu. Ini yang kita bahas ini yang menurut ahli hadis dulu. Jadi semua perbuatan Nabi itu termasuk sunnah. Bagaimana hajinya Nabi? Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum. Ambillah manasik hajiku ini oleh kalian. Jadi harus mencontoh bagaimana tawafnya Nabi, bagaimana sa'inya Nabi, bagaimana cara melempar jumrah yang baik. Ketika tanggal 8 Zulhijjah ada di Mina, ngapain saja di tempat itu yang Nabi ajarkan, yang Nabi perbuat. Tanggal 9 Zulhijjah
setelah sholat subuh, setelah matahari terbit, dari Mina berangkat menuju Arafah. Apa yang dibaca oleh Nabi menuju ke Arafah sampai matahari terbenam, sholat maghrib isya-nya di Arafah. Dari situ bergerak lagi menuju Musdalifah, nginep di Musdalifah. Ngapain aja di situ sampai 10 pagi Zulhijjah, sholat subuh di Musdalifah. Setelah itu siap-siap untuk lempar jumroh. Bagaimana cara melemparnya? Jumrohnya itu apa dulu yang dilempar? Ini semua perbuatan Nabi. Semuanya perbuatan Nabi. Itu sunnah itu. Dan yang ketiga adalah persetujuannya Nabi. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh para sahabat, Nabi mendiamkannya. Artinya tanda setuju. Nabi menetapkan dan Nabi membiarkannya. Tanda setuju. Contoh, para sahabat makan biawak. Nabi diberikan daging biawak. Lalu kemudian biawak beda ya dengan nyambe ya, beda. Ya, ada di sini yang penggemar nyambe? Ya, beda ya. Kalau biawak ini herbivora dia, ya. Kalau nyambe ini masuk jenis karnivora. Tapi di jalan-jalan sego, ya, nggak boleh itu, haram itu ya, nggak boleh ya. Itu. Jadi kalau biawak ini beda. Dhab. Ya, dhab ini maksudnya dhab. Nabi disuguhkan yaitu dhab ya. Sama-sama binatang melata tapi berbeda ya. Nah, Nabi tidak memakannya. Kata para sahabat, apakah ini haram ya Rasulullah? Tidak. Hanya saja aku tidak suka. Maka sahabat memakannya, Nabi membiarkannya. Nah, yang kayak begini ini berarti Nabi mendiamkan persetujuan Nabi. Ini juga termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk definisi sunnah menurut yaitu ahli fikih. Ahli fikih beda. Menurut ahli fikih, sunnah itu adalah ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Artinya, apa-apa yang pelakunya diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak dihukum dosa. Orang yang melakukannya dapat pahala, yang tidak mengerjakannya tidak berdosa. Itu menurut ahli fikih. Bapak Ibu sekalian, jadi sunnah menurut ahli fikih seperti itu. Intinya Bapak Ibu, kesimpulannya mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu di dalam Majmu' Fatawa di juz yang keempat halaman 436. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya sunnah itu adalah ya ma amara bihi syari'u, ya, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dalam syariat ini. Syariat, jadi sesungguhnya sunnah itu adalah syariat. Apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dalam agama ini, yaitu namanya sunnah. Selama itu disyariatkan, yaitu sunnah. Ya. Baik, jadi dari sini insya Allah kita faham Bapak Ibu sekalian. Dan intinya adalah semua yang disyariatkan dalam agama Islam ini itu adalah sunnah. Ya. Baik, nanti pembahasannya berikutnya. Kalau mau dibahas rinci terkait masalah ini, nanti ada yang perintah Nabi itu yang hukumnya fardu. Fardu itu dibagi dua, fardu ain, fardu kifayah. Ada yang hukumnya sunnah, ada sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ada yang tidak. Nanti ada lagi makruh, nanti ada lagi haram, nanti ada lagi mubah. Itu fikih, nanti berkembang ke sana. Saya nggak sentuh ke sana. Yang kita bahas ini khusus apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi perbuat, dan apa yang Nabi setuju. Ya, yaitu ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan tingkatkan pembahasan kita macam-macam sunnah. Sunnah itu Bapak Ibu ternyata dibagi menjadi dua. Sunnah itu ternyata dibagi menjadi dua. Ada sunnah Rasul dan ada sunnah para sahabat. Loh, kok sunnah para sahabat ada? Iya. Berarti yang dikatakan sahabat, yang diperbuat sahabat itu juga termasuk bagian dari sunnah. Iya. Ada dalilnya, kita dengarkan. Silakan Ustaz, Ibnu Majahnya dibuka. Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 40 Ustaz. Nomor 40. Ya itu Ibnu jilid 1.
Ya, jilid 1 Ustaz. Nah, Ibnu Majah jilid 1 nomor 40. Nomor 40 awal-awal ada 2 penomoran di situ, nomor yang awal. Nah, itu betul. Dari sahabat Irbad bin Sariyah. Kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, ini wasiat perpisahan sebelum Nabi meninggalkan kita semua. Semoga kelak di hari kiamat kita dipertemukan oleh Allah dengan baginda Rasul di dalam surganya dan kekal selama-lamanya. Ada yang bertanya, nomor 40. Ya ini Ustaz. Betul, dari Irbad bin Sariyah. Ada yang bertanya, ada nggak doanya supaya kita nanti di hari kiamat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Nabi mengajarkan doa itu kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Doa itu berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Saya langsung artikan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas. Yang kedua, wa na'iman la yanfad. Nikmat yang tidak pernah habis. Aku memohon kepadamu nikmat yang gak habis. Yang ketiga, lah ini poinnya, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi kekal selama-lamanya. Yang dimaksud menyertai Nabi bersama sang Rasul itu bukan berarti surganya selevel dengan surganya Rasul, bukan. Karena nggak ada Pak di antara manusia yang bisa berada selevel dengan surga yang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Nggak ada, ini khusus untuk beliau ini. Nggak ada satupun umatnya. Nggak ada. Lah terus yang dimaksud menyertai itu apa? Bertemu dengan beliau di hari kiamat. Bertemu. Yang dimaksud bersama sang Rasul berjumpa dengan beliau. Bukan satu surga selevel dengan beliau. Bukan. Ya, ini kata para alim ulama. Oleh karena itu mudah-mudahan kita dipertemukan yaitu oleh Allah dengan beliau kelak di hari kiamat, terutama di Telaga Al-Kautsar, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita dengarkan ini wasiat perpisahan. Ya, silakan Ustaz dibaca dari sahabat Irbad. Silakan. Dari Irbad bin Sariyah, dia berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah di tengah-tengah kami. Kemudian beliau memberikan nasihat yang sangat mengesankan, Iya. yang menggetarkan hati dan membuat air mata bercucuran. Banyak para sahabat yang meneteskan air mata karena ini wasiat perpisahan. Setelah itu Nabi wafat. Lanjut terus. Beliau ditanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau menasihati kami dengan nasihat perpisahan, maka berilah kami amanah. Beri kami amanah, beri kami wasiat. Lalu Nabi pun mulai menyampaikan wasiat. Wasiat Nabi yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah. Terus silakan. Beliau bersabda, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Nah, ini ya, wasiat pertama adalah agar bertakwa kepada Allah. Ini wasiat yang luar biasa ini. Sebab di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, surat An-Nisa kalau tidak salah. Ayatnya 131, penggalan ayat ya, penggalan ayat. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kamu Muhammad dan juga kepada kamu Muhammad agar bertakwa kepada Allah. Pak, Bu, perhatikan kalimatnya. Nabi saja disuruh bertakwa kepada Allah, apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Maka semestinya kita ini bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa kepada Allah ini fadilahnya banyak Bapak Ibu sekalian. Bertubi-tubi Allah katakan di surat At-Talaq, surat 65. Mayyattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan way out, jalan keluar, dan Allah akan berikan rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa mayyattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Loh, ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi keutamaan orang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang menikah saja disuruh bertakwa. Disuruh bertakwa. Apa katanya Nabi? Man tazawwaj faqad istakmala nisfal iman falyattaqillaha
finis fil baki. Barang siapa yang menikah berarti dia telah menyempurnakan separuh imannya. Maka hendaklah dia yaitu bertakwa kepada Allah untuk menutupi sisa separuhnya lagi. Jadi kalau gitu Ustaz, orang menikah itu baru separuh imannya. Iya, lah berarti kalau belum menikah, belum memang. Belum. Halo. Makanya yang masih jomblo ya, segera menikah. Ya, seperti itu. Ini yang belum ya, bukan. Nah, saya nggak sebut itu ya. Banyak ibu-ibu yang alergi dengan ini ya. Seperti itu. Banyak yang nggak mau ngaji lagi dengan Abu Aslam ya, karena selalu nyinggung masalah itu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Imannya baru separuh. Lah untuk sisa separuhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat Nabi. Bahkan Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal bertakwa kepada Allah. Silakan Ustaz, lanjut. Selain takwa, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan mendengar dan taat. Terus, meskipun yang memerintahkan kamu adalah seorang budak dari Habasyah. Terus disuruh taat kepada ulil amri, pemerintah, sekalipun yang memerintah itu adalah seorang budak, tidak boleh memberontak. Ya, lanjut teruskan. Kamu akan melihat perselisihan yang sangat dahsyat sesudahku. Nah, Nabi mengatakan, mulai poinnya ini, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelah aku wafat akan melihat perselisihan yang banyak. Islam ini akan nanti umat Islam berselisih. Banyak perselisihan. Supaya tidak berselisih, supaya tidak centang perenang, maka tali perekatnya adalah, lanjutkan Ustaz. Maka hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku Dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Fa'alaikum bisunnati, satu, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Yang pertama sunnah Rasul, yang kedua sunnah khulafaur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan ketika Nabi mau wafat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar bin Khattab, ikutilah dua sunnah ini, dua orang ini. Ya, wa asyara ila Abi Bakrin wa Umar. Nabi menunjukkan jari telunjuknya ke Abu Bakar dan Umar. Ikuti sunnah mereka ini. Seperti itu. Berarti sunnah itu ada dua. Ada sunnah Nabi, ada sunnah para sahabat. Makanya Bapak Ibu ada sedikit perbedaan antara sunnah dengan hadis. Ada. Kalau sunnah itu dikaitkan Rasul dan para sahabat. Apa-apa yang dikatakan, diperbuat dan dipersetujui, ya ditetapkan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi kalau sunnah itu melibatkan dua, Nabi dan sahabat. Tapi kalau hadis, apa-apa yang dikatakan Nabi, diperbuat Nabi dan ditetapkan, disetujui oleh Nabi. Itu hadis, tidak melibatkan sahabat. Itu kalau hadis. Jadi panjenengan kalau dikit-dikit mengatakan itu sunnah, berarti Nabi dan para sahabat. Atau Nabi atau sahabat. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakum. Terus lanjut, peganglah erat-erat, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Silakan. Gigitlah dengan gigi gerahammu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Kenapa dengan gigi geraham? Karena gigi geraham kalau menggigit kuat daripada gigi depan. Maksudnya peganglah erat-erat dua sunnah itu agar kita selamat dunia dan akhirat. Baik. Sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan masuk yaitu materi. Jadi sunnah ada berapa kalau begitu? Ada dua. Sunnah Rasul dan para sahabat. Ya. Sekarang materi yang nomor 3. Sunnah adalah wahyu. Satu saja dalilnya. Satu aja. Dalil yang menunjukkan sunnah itu termasuk bagian dari wahyu. Dalilnya adalah yaitu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tepatnya di surat yang ke-62. Ya. Surat yang ke-62. Surat Al-Jumu'ah. Ayatnya ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata
wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan As-Sunnah. Nah, itu ya. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini menunjukkan kepada kita sunnah itu bagian daripada wahyu. Makanya kalau ada, maaf ini, di sekitar kita orang-orang yang Quraniyun. Apa itu Quraniyun? Orang-orang yang Al-Quran minded, gak mau pakai hadis, gak mau pakai sunnah. Cukup Quran, ngapain pakai hadis? Hadis itu perkataan orang. Abu Bakar, terus kemudian perawi-perawi hadis ya. Abu Hurairah, ya. Terus kemudian Abdullah bin Umar, ya, dan seterusnya. Ini manusia biasa yang bisa salah, tapi kalau Quran nggak mungkin salah. Makanya jangan kaget kalau di sebagian di masyarakat kita ada orang-orang yang dia tidak mau pakai sunnah, selalu pakai Quran. Ya, sebenarnya orang-orang seperti ini Bapak Ibu itu menyelisih Al-Quran justru. Dia menyelisih Quran. Sebab di dalam Al-Quran surat An-Nahl, surat nomor 16 ayat 44 begini bunyinya. An-Nahl ayat 44. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Ini potongan ayat ini, penggalan ayat. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran. Lihat ya kalimatnya, saya ulang. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran agar kamu Muhammad, perhatikan, agar kamu Muhammad menerangkan kepada umat manusia. Berarti kalau begitu hadis Nabi, sunnah Nabi itu adalah menjelaskan isi Quran. Agar kamu Muhammad menerangkan kepada umat manusia yang telah diturunkan. Nah, makanya kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, An-Nahl ayat 44 ini, ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi agar merinci ayat-ayat yang masih mujmal, masih global, dan menerangkan kepada umat apa yang sulit bagi mereka. Saya mau tanya kepada mereka ini yang hanya pakai Quran, gak mau pakai hadis. Saya mau tanya, bagaimana Anda bisa sholat yang benar kalau gak pakai hadis? Apa ada di Quran? Cara takbiratul ihram yang benar, cara bersedekap. Tanya kepada mereka, Anda sholat enggak? Lu sholat, diawali dengan apa? Ya takbiratul ihram, terus sedekap, terus ya setelah itu rokok. Ketika sedekap itu baca apa? Ya Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah baca surat. Dari mana itu Anda dapatkan? Ada nggak di Quran? Ya nggak ada. Selesai. Butuh hadis itu butuh. Sunnah Nabi ini butuh. Karena sunnah Nabi ini menerangkan isi Al-Quran. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ayat ini menjadikan dalil sabda Nabi merupakan penjelas Al-Quran. Ya. Bahkan kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, seorang ulama dari negeri Al-Jazair. Beliau mengatakan dalam tafsir Al-Aisar di juz yang keempat. Beliau menjelaskan tentang tadi An-Nahl ayat 44 tadi. Dalil tadi surat An-Nahl ayat 44 itu menjelaskan tentang kedudukan sunnah yang sangat dibutuhkan, yaitu berfungsi menjelaskan isi Quran yang masih global. Itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan pentingnya sunnah untuk menjelaskan isi Al-Quran. Bahkan di dalam perkataan Ibnu Abdul Bar rahimahullah, beliau mengatakan, tidak mungkin memahami Al-Quran melainkan lewat Rasulullah. Bukankah ayat yang berbicara tentang sholat, puasa, zakat, haji itu masih global? Maka Nabi yang menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Barang siapa menolak hadis yang sahih, maka dia sesat dan jahil. Ini kata Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam At-Tamhid di juz yang ke-23. Baik, jadi sunnah itu wahyu. Masuk yang keempat sekarang. Kita tambahkan dikit ya. Dalil-dalil yang menunjukkan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah. Mana dalilnya kita disuruh mengikuti sunnah? Dalilnya di mana? Dalilnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah banyak.
Di antara dalilnya adalah yaitu saya sebutkan salah satu aja ya, Quran 1, hadis 1. Ya. Jadi saya nukil dari Quran 1 ya, dari hadis Nabi 1. Yang dari Al-Quran, perintah di mana kita untuk disuruh mengikuti sunnah Nabi adalah yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa ayat 59. Saya yakin ayat ini familiar di telinga kita ya. Saya yakin karena sering kali kita dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasulnya dan ulil amri di antara kamu ya. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Quran dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Bahkan Bapak Ibu di dalam ayat yang lain banyak sekali dalam Al-Quran. Contohnya surat Al-Hasr ayat 7, surat 59 ayat 7. Apa katanya Allah dalam penggalan ayat? Wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terima, apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Apa yang Rasul sampaikan terima, apa yang Nabi larang tinggalkan. Jelas sekali ayat ini. Terakhir sunnah, apa ini hadis Nabi yang menunjukkan kita disuruh mengikuti Rasulullah SAW, sunnah Nabi. Mana itu? Dalilnya silakan dibuka Ustadz. Tirmidzi. Dalam Tirmidzi nomor hadisnya 2641. Jilid ya. Awal-awal Ustaz, di awal-awal. 2641, 2641. 2641. Kita dengarkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ada 2641 2641 ada ya. Nah, silakan dicari nama orang terakhir Ustadz. Di situ banyak perawinya. Abdullah bin Umar, nama orang terakhir Abdullah bin Umar. Ya, silakan langsung dari situ aja. Dari sahabat Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya. sungguh akan datang pada umatku seperti sesuatu yang datang pada kaum Bani Israel. Apa itu? Seperti sandal yang sejajar dengan sandal yang lain. Nabi mengatakan, sungguh umatku akan mengikuti jejaknya Bani Israel seperti sandal yang sejajar dengan ya sandal satunya. Kita lihat kalau kita lepas sandal mesti dia sejajar. Kata Nabi, umatku akan mengikuti jejak perilakunya Bani Israel seperti itu. Ya, sama. Lanjut teruskan. Sampai-sampai ada salah seorang dari mereka yang tega menyetubuhi istrinya secara terang-terangan. Dari kelompok Bani Israel, di antara mereka yaitu ada yang menyetubuhi istrinya secara terang-terangan dan mereka tidak malu. Kata Nabi, umatku juga, silakan. Pada umatku akan ada orang yang berbuat seperti itu. Umatku juga nanti akan melakukan perbuatan seperti itu. Ya, terus zina terang-terangan, nggak malu melakukan itu. Terus lanjut. Sesungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 72 golongan. Nah, terus. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Lanjut. Semuanya akan masuk neraka. Kulluhum finnar illa millata wahida. Silakan. Selain satu golongan saja. Selain satu golongan yang akan selamat dari neraka. Kata Nabi, kata para sahabat, "Waman hiya ya Rasulullah?" Silakan. Para sahabat bertanya, siapakah golongan itu hai Rasulullah? Lihat kata Nabi, Nabi menjawab, "Ma ana alaihi wa ashabi." Silakan. Beliau menjawab, golongan yang mengikuti apa yang aku dan para sahabatku lakukan. Golongan yang mengikuti aku dan mengikuti jejak para sahabat-sahabatku. Berarti sunnah ada dua. Ada sunnah Rasul, ada sunnah para sahabat. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bukti kepada kita
bahwasanya pentingnya kita berpegang teguh kepada sunnah. Baik, tinggal satu materi lagi Bapak Ibu yang belum tuntas ini ya. Kita mencoba untuk menuntaskannya saja sehingga bulan depan jika Allah takdirkan kita bertemu, kita sudah masuk pada materi inti, sunnah-sunnah yang jarang diamalkan. Yang terakhir bahasan kita adalah keutamaan berpegang teguh kepada sunnah. Apa sih istimewanya, fadilahnya orang kalau berpegang teguh kepada sunnah? Banyak sekali. Di antaranya nih ya, di antaranya satu, saya sebutkan satu persatu aja. Satu, terhindar dari perselisihan sesama kaum muslimin. Dalilnya tadi Ibnu Majah yang wasiat perpisahan tadi. Nabi mengatakan, sungguh setelah aku wafat kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Supaya nggak berselisih, peganglah sunnahku dan sunnah para sahabat khulafaur rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geram. Yang tadi riwayat Ibnu Majah tadi ya. Baik, terhindar dari perselisihan kalau mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, masuk dalam golongan yang selamat dari neraka. Dalilnya barusan kita dengarkan dari Ustadz yang membacakan tadi, riwayat Tirmidzi tadi ya, selamat dari api neraka. Yang ketiga, selamat dari kesesatan. Masih ingat hadis di mana Nabi ketika haji wada tadi yang dihadiri oleh tidak kurang 40.000 sahabat, waktu itu Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian yaitu sesuatu yang kalian apabila berpegang kepadanya kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Kitabullah dan sunnah Nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi nggak akan sesat selamanya. Yang keempat, masuk dalam golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, cara hidupku, perilakuku, maka dia bukan umatku, dia bukan golonganku. No, seperti itu. Yang terakhir, yang kelima, selamat dari cobaan dan azab yang pedih. Ya, selamat dari cobaan dan azab yang pedih. Dalil terakhir, penutup ini sebelum kita akhiri dengan kafaratul majelis ya. Coba dibuka Ustadz Sahih Muslimnya, ini dalil penutup Sahih Muslim nomornya 1943 dari Iyas bin Salamah. Al-Aqwa, silakan baca. Dari Iyas bin Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya dia mengatakan bahwa bapaknya menceritakan kepadanya seorang laki-laki makan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki makan dekat dengan Nabi, tapi makannya pakai tangan kiri nih. Lanjut. Dengan tangan kirinya. Terus maka bersabda beliau kepadanya, Nabi mengatakan, mengingatkan orang itu, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, jangan tangan kiri. Makan dengan tangan kanan. Lanjut Ustaz. makanlah dengan tangan kananmu. Terus Jawab orang itu, orang itu menjawab, aku tidak bisa. aku tidak bisa. Kenapa? Kidal, kebiasaan. Makan tangan kiri. Sudah kebiasaan. Padahal tangan kanannya tidak uzur. Tidak cacat, maaf ya. Tidak cacat, tidak terkena uzur. Ya, lanjut. Apa kata Nabi? Kaget Nabi. Silakan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tidak bisa. Tidak bisa. Lanjut. Tidak ada orang yang melarangmu melainkan perasaan sombongmu. Tidak ada orang yang menolak apa yang aku perintahkan kecuali itu orang sombong. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Rasul mengatakan makan tangan kanan ditolak. Aku nggak bisa. Hawa nafsu yang bicara. Yang mengatakan aku nggak bisa karena kebiasaan tangan kiri. Akhirnya apa yang terjadi, Ustaz? Silakan. Orang itu benar-benar menjadi tidak dapat mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Jadi masih hidup, belum meninggal, sudah lumpuh sudah. Jadi dia nggak bisa ngangkat tangannya untuk ke mulutnya, itu nggak bisa. Kenapa? Menyelisih sunnah Nabi, menentang ucapan Nabi, mengolok-olok ucapan Nabi. Hati-hati, ya. Maka orang yang berpegang teguh kepada sunnah, dia akan terhindar dari azab yang pedih, azab di dunia dan azab di akhirat. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah ahlus sunnah wal jamaah, orang yang mengikuti sunnah secara istiqomah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kalau sunnah itu ada yang datang dari Rasulullah.
Betul. Apalagi dari sahabat itu hanya terbatas pada yang 4 itu. Iya.